Halo safety semua, kembali lagi di podcast Pojok Safety. Ruang berbagi inspirasi, pengetahuan, dan juga budaya keselamatan bersama saya, Rahma, yang akan menemani kawan safety beberapa menit ke depan. Nah, kawan safety pernah nggak sih terpikirkan kalau pekerja yang ada di tangki, gorong-gorong, atau ruang bawah tanah ini mungkin terdengar biasa saja ya, namun sebenarnya memiliki resiko yang cukup besar atau cukup tinggi apabila tidak dijalankan sesuai dengan prosedurnya. Nah, sebelum kita memulai, izinkan saya menyampaikan rasa bela sungkawa kepada seluruh korban yang mengalami kecelakaan kerja, khususnya di area kerja yang ruang terbatas. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting di dunia K3, yaitu mengenai kecelakaan kerja di ruang terbatas dan bagaimana bekerja dengan aman. Nah, dan tentunya saat ini saya sudah tidak sendirian. Saya sudah hadir bersama narasumber kita yang sudah berpengalaman di bidang K3, yaitu Bapak Usep. Ya, kepada Pak Usep selamat datang. Apa kabarnya Pak Usep hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, mungkin Pak Usep bisa memperkenalkan diri nih kepada kawan safety kita secara singkat. Mungkin Pak Usep sudah berapa pengalamannya di bidang K3 dan sudah pengalaman apa aja nih di bidang ruang terbatas ini itu sendiri. Boleh diceritakan mungkin Pak Usep secara singkat. Baik. Kalau saya latar belakang K3-nya sebetulnya basically-nya itu saya fokus di dunia bekerja di ketinggian sebetulnya awal mulanya. Saya sekarang juga di asosiasi pekerja ketinggian itu di ARA Indonesia di bidang kerjasama, saya koordinasi bidang kerjasama. Tetapi tahun 2010 sampai 2020 saya mendapat kesempatan dikontrak oleh Pusdiklatnya milik Pertamina, Pusdiklat HSE-nya, dan mungkin tahun 2011-an saya mulai mengenal tentang ruang terbatas, ya. Karena banyak sekali korelasi antara kerja ketinggian dengan ruang terbatas, terutama ketika memang memerlukan aktivitas vertikal. Mau nggak mau saya mempelajari sampai sekarang. Dari sana saya mulai mempelajari dan mulai banyak memberikan di training atau apapun ya, diskusi tentang ruang terbatas. Jadi serius mempelajari. Gitu ya kalau. Nah, gitu kalau Sevi. Jadi karena saat ini nih kita sudah dengan narasumber kita yang sangat berpengalaman, jadi kalau Sevi tetap stay tune sampai dengan acaranya selesai. Nah, baik lagi kita kembali lagi nih ke topik kita kali ini, yaitu tentang ruang terbatas ya Pak. Nah, ternyata cukup banyak nih ya Pak tragedi yang menimpa pekerja kita nih di ruang terbatas. Nah, menanggapi hal itu menurut Pak Usep, kenapa ya hal ini tuh bisa belakangan terjadi? Ya, jadi kalau dikatakan belakangan dan keprihatinan, sebetulnya ya saya sampai sekarang juga ya sangat prihatin ya kalau melihat ruang terbatas, kecelakaan di ruang terbatas. Itu dari sejak awal saya mengenal tentang dunia ruang terbatas sampai sekarang kejadian itu terus berulang. Berulang bukan hanya di industri-industri yang memang memiliki tempat kerja ruang terbatas, punya fasilitas. Dari mulai industri yang besar sampai di masyarakat sendiri. Dulu mungkin sangat ini ya, masih ada orang yang mau membuat sumur gitu ya. Seseorang masuk ke dalam sumur minta tolong saudaranya, lalu beruntun ya, tetangganya menolong, sampai rata-rata korbannya itu kalau di ruang terbatas lebih dari satu orang. Jadi saya sangat prihatin dari mulai kondisi di masyarakat sampai di industri-industri yang notabene memang sangat mapan dalam menjaga sistem keselamatannya. Tidak di ini ya satu titik saya, tapi semua ini itu terjadi kecelakaan di ruang terbatas. Makanya itu yang harus kita lakukan, harus kita pikirkan bagaimana mengendalikan risiko di ruang terbatas ini. Iya nih Pak, kadang nih ya Pak, banyak tragedi terjadi nih di korban, yaitu ketika korban satu ini sebenarnya inginnya menolong, lalu korban satu lagi sebenarnya juga ingin menolong, tapi justru keduanya ini malah menjadi korban dari efek domino itu sendiri. Nah, sudah sering sih Pak fenomena fatal rescue yang kurang tepat itu terjadi di ruang terbatas. Tadinya sebenarnya dia niatnya adalah ingin menolong, tapi ternyata justru malah menjadi korban juga. Kenapa dalam kondisi ingin menolong terus jadi korban juga? Jadi
salah satu hal yang ruang terbatas ini punya potensi bahaya adalah yang paling banyak memang bahaya atmosferik itunya ya, bahaya kondisi udara kontaminan ya. Uh, ada bahaya kalau ruang terbatas itu ada bahayanya kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen ini bisa disebabkan karena memang udara di situ tidak adanya ventilasi yang bisa menjebak ya, menjebak si udara yang berbahaya ini tidak bisa tersirkulasi. Nah, sedangkan udara itu kan seringkali tidak terdeteksi, tidak bisa mendeteksi kecuali memang dengan cara inhalation atau harus dihirup gitu. Disitulah terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena orang memang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam lingkungan ruang terbatas tersebut. Maka karena di luar ruang terbatas tidak kelihatan, orang ingin menolong itu kan orang Indonesia itu sangat ini ya, kulturnya itu selalu mudah ya untuk ringan tangan untuk menolong gitu ya, bukan ringan tangan negatif ya, tapi sangat ingin menolong. Disitulah karena ketidakpahaman ya. Tetapi yang menarik adalah di lingkungan kerja yang sudah sangat teredukasi sistem keselamatannya juga, ternyata kecelakaan juga sama dan biasanya kecelakaannya lebih dari satu orang. Jadi ada tanda kutip yang harus kita garis bawahi. Ini dunia, apalagi di dunia profesi. Kalau di tempat kerja sudah terjadi kecelakaan fatality, tidak ada artinya kita sudah zero accident ribuan jam, gitu ya. Jadi harus di garis bawahi di situ. Dan yang menjadi PR penting itu adalah bagaimana terjadi di lingkungan industri yang notabene sistem keselamatannya mungkin ya tidak masih kurang ya, walaupun regulasi yang sudah ada, pemerintah ya sudah berupaya untuk melakukan sosialisasi, ada banyak sekali pembinaan, tapi masih banyak yang belum tersentuh. Ini yang bikin PR semua kita sekarang. Itu ya kalau safety bisa catat nih bahaya-bahaya yang sudah disampaikan oleh Pak Usep tadi. Nah, misalnya nih Pak, terjadi hal tersebut, tapi orang tersebut sudah terlanjur berada di ruang terbatas itu dan tiba-tiba mulai merasakan nih rasa-rasa seperti gejala aneh ya kan, pusing, mual atau sesak napas gitu ya kan Pak. Itu kira-kira tindakan survival yang tepat atau harus mereka lakukan itu seperti apa ya Pak? Sebenarnya satu-satunya cara ya, secara prosedur saja gitu ya. Kalau sudah terdeteksi itu kan artinya kondisi udara di dalam ruang terbatas itu sudah melebihi nilai ambang batas. Jadi sebetulnya ada udara yang sudah terutama udara yang sudah beracun gitu ya. Itu sebetulnya bisa diukur. Ada alat ukurnya namanya gas detektor gitu. Dan ini mungkin di masyarakat nggak dipahami gitu ya, nggak dimiliki. Nah, kalau seseorang sudah tercium, artinya telah terjadi jumlah toksisitas yang tinggi di udara dalam ruang terbatas. Satu-satunya cara adalah kalau ada gas detektor, alarm berbunyi itu harus segera keluar dari ruang terbatas. Cuma problemanya kita kalau tanpa gas detektor orang nggak tahu ya sudah mungkin berapa lama dan posisinya di sebelah mana dan kondisi orang tidak tahu tingkat kelelahan seperti apa. Mungkin tidak sempat ya, mungkin terbiasa kalau orang yang awam gitu ya tentang bahaya-bahaya kimia berbahaya ini ya, uap-uap yang dampak dari bahan kimia berbahaya itu mereka mungkin biasa mencium bau-bauan gitu ya. Kita sendiri kan kalau di tempat terbuka masyarakat biasa ya, bau polusi, bau sampah gitu ya, sudah biasa. Rasa-rasanya mungkin biasa. Tapi ketika di dalam ruang terbatas, dia nggak tahu mungkin ada karakter bahan kimia tertentu yang mengandung uap kontaminannya ini atau uap beracunnya ini, campuran udara yang beragam gitu. Apalagi di kota besar. Gorong-gorong tadi disebutkan saluran air mungkin itu banyak mengandung kotoran manusia, sampah ya, dan itu menghasilkan gas yang sangat berbahaya. Misalkan H2S gitu ya, hidrogen sulfida itu. Dan itu dampaknya selain berbahaya ya iritasi terhadap saluran pernapasan juga melumpuhkan bagian otak sehingga tidak bisa mencium
Kalau sudah terlalu banyak, mungkin jadi tidak membaui lagi, jadi seolah-olah tidak ada bau apa-apa, sampai akhirnya bisa terjadi kematian dalam waktu singkat. Itu yang disebut IDLH, immediately dangerous life of the health, gitu ya. Jadi itu ada hal-hal itu yang mungkin pengetahuan atau informasi itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang memang mempelajari tentang bahaya ruang terbatas, gitu, terutama uap-uap yang berbahaya. Kalau secara spesifik nih Pak, tempat-tempat apa aja sih yang termasuk dalam area ruang terbatas? Atau mungkin termasuk kayak kamar saya yang seperti itu termasuk ruang terbatas atau bukan ya Pak Ya. kira-kira? Kalau kita melihat definisi-definisi aja ya, itu dari sisi ilmu pengetahuan gitu ya, bahwa ruang terbatas itu sebetulnya kategorinya bukan karena terbatas sempit ruangannya, ya bisa sempit gitu ya, tapi bisa juga cukup luas gitu. Tetapi yang harus digarisbawahi, pertama, biasanya karakternya pintu masuk dan keluarnya itu dia sempit, kecil, terbatas, bahkan ada yang hanya sebatas orang saja masuk. Hal itu menyebabkan ventilasi berkurang. Ventilasi alami itu mungkin lebih kecil gitu ya, sehingga itu bisa menyebabkan banyak yang terjebak, entrapment, orang bisa terjebak di dalamnya, sulit keluar, masuk aja susah, keluar susah. Tetapi yang jadi potensi berbahaya tadi, balik lagi, kalau ada bahan-bahan berbahaya terjebak di situ, dan yang berbahaya itu uapnya, sampah terjebak di situ, bahan-bahan kimia, lumpur mungkin terjebak juga di situ. Kalau ada sumur, ya mungkin juga di bawah itu mengeluarkan bahan-bahan beracun dari sisi batuan, ataupun pernah ada sampah masuk ke situ, ada cairan-cairan resapan gitu ya dari bebatuan dan mengandung tadi bahan kimia berbahaya. Kita nggak tahu semua. Tetapi kalau ruang terbatas karakternya itu, betul, sehingga orang itu tidak bisa terus-menerus berada di situ. Sebetulnya dirancang untuk itu. Kalau ruang terbatasnya memang dirancang. Kalau secara alami gimana? Yaitu karakteristiknya itu biasanya ventilasinya kurang karena memang pintu masuk dan keluarnya sempit. Bisa saja kan alami ya terbentuk hal seperti itu. Berarti kalau misalnya di kamar saya nih Pak, gitu kan, kamar saya jendelanya tertutup selalu nih misalnya. Berarti itu bisa jadi itu adalah indikasi ruang terbatas yang kurang tepat ya Pak. Jadi kayak misalnya bisa menyebabkan saya kenapa-napa gitu ya Pak. Kalau bersebut. Bisa. Oh bisa. Kita suka nonton film. Kalau misalkan mau meledakkan rumah itu tutup pintunya rapat-rapat, gasnya dibuka. Selain beracun, gas yang mudah terbakar itu menyebar seluruh ruangan. Begitu ada sumber api saja, sumber nyala gitu ya, cek menyala, maka dia bisa berinteraksi dengan gas yang mudah terbakar, itu terjadilah ledakan. Berarti kuncinya adalah salah satu itu ventilasi. Dan atmosfer udaranya itu sendiri ya Pak. Betul. Ya kalau Seti boleh catat lagi ya, kalau Seti bahaya-bahayanya aja tuh apa aja tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Usep. Nah kalau sebelum seorang pekerja ini menginjakan kaki ya Pak ke dalam area ruang terbatas di saat bekerja itu, langkah pertama yang wajib dilakukan itu kira-kira apa ya Pak? Agar hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi gitu. Sebetulnya selayaknya ya kalau bicara pekerja itu artinya dunia profesi. Dunia profesi itu terkait dengan para pihak di situ. Pemilik lokasi ya, area ya, leader areanya, atau ada yang disebut area holder atau siapapun itu harus sudah dari awal itu sudah bisa mengidentifikasi ini ruang terbatas. Dia paham terhadap potensi bahaya, kan ada pengelolaan proses manajerial untuk masalah keselamatan, maka harus teridentifikasi, harus dikelola dengan konsep terkoordinasi melalui dokumen tertulis, punya dasar hukum di situ. Setelah itu ada ahli ketiganya yang memiliki ya tersendiri gitu ya. Jadi pekerja yang masuk, siapapun pelaksana kerja ke situ, dia sebelumnya itu memang harus sudah terkontrol gitu ya. Terkontrol, dia harus memenuhi syarat itu. Salah satunya adalah mengetahui informasi, punya pengetahuan, punya keterampilan, dan punya attitude yang bagus. Ya, itulah kompetensi ya. Masuk ke wilayah ruang terbatas untuk melakukan aktivitas.
Jadi memang ini berkorelasi untuk semuanya, nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Pekerja tiba-tiba masuk itu nggak bisa begitu. Pada Jadi dasarnya segala begitu. sesuatunya itu harus ada prosedurnya yang tepat ya Proses Pak. ya. Baik. Iya, kalau gitu Pak, emang betul ya Pak kalau bekerja di ruang terbatas itu harus ada orang yang siap sedia selalu di luar gitu. Jadi kayak kita nggak boleh nih ke ruang terbatas tuh sendirian tanpa ada Betul, pekerja yang mengawasi. betul. Pada dasarnya bekerja di melakukan pekerjaan tuh nggak boleh sendiri. Minimal ada yang menemani satu orang gitu ya. Apalagi kalau dalam prosedur memasuki ruang terbatas, pasti ada unsur-unsur mulai dari pengawas gitu ya, yang bisa dikategorikan dalam berbagai posisi apapun ya, tapi di tingkat pengawasan uh, ada yang disebut entry supervisor gitu ya, supervisinya gitu. Ada yang uh, attendant gitu ya, orang yang atau hall watcher di main hall saja ada yang standby untuk mengawasi gitu ya. Orang yang masuk pun dia harus ya teridentifikasi punya kompetensi dan bisa komunikasi secara intens dengan main hall watcher itu ya atau attendant. Terus ada orang yang sebelum aktivitas masuk itu harus ada orang yang melakukan pengujian udara dan itu harus bisa mencakup seluruh ruang di situ sehingga sudah ada sampelnya bahwa dikatakan kondisi udara di dalam itu aman gitu ya. Nah, terus ada orang yang itu udah banyak orang tuh yang standby. Iya. Udah gitu kalau misalkan dalam prosedur atau HSE plan lah gitu ya, dalam prosedur perencanaan K3 sebelum memasuki ruang terbatas, itu wajib ada semacam perencanaan emergency, rescue plan. Ya. Jadi pelaksana kerja itu harus mampu menyampaikan bahwa ini kalau ada kondisi-kondisi darurat, kondisi bahaya di situ ya, cara pengendalian risiko. Terakhir itu terburuk kondisi darurat itu harus tahu, harus ada orangnya yang mampu melakukan penyelamatan. Nah itu semua dikemas dalam kompetensi ya tergantung dari pekerjaannya, bentuk ruang terbatas, karakter ruang terbatas kan beda-beda. Berbagai industri itu beda-beda karakternya. Ya ada sama, ada juga yang mungkin karakternya risikonya sangat tinggi. Nah, sebenarnya apa saja sih Pak ya kira-kira APD atau peralatan standar keselamatan yang wajib nih digunakan untuk pekerja di ruang terbatas itu seperti apa? Karakter kalau ruang terbatas itu biasanya kalau APD secara umum itu ada di Permenaker nomor 8 tahun 2010. Ada juga di Undang-Undang nomor 1 tahun 70 tentang K3 gitu ya. Dari mulai umum lah orang-orang pasti sudah pada tahu itu. Safety helmet, kacamata, sarung tangan, baju kerja, sepatu kerja ya sudah harus memenuhi persyaratan. Tetapi karakter ruang terbatas itu yang paling berbahaya adalah bahaya pernapasan, keracunan melalui inhalation, ya, saluran pernapasan. Maka kondisi udara yang berbahaya itu biasanya karena kekurangan oksigen, gas-gas beracun atau uap beracun, dan gas-gas yang mudah terbakar. Itu yang paling berbahaya. Itu ada 3 gitu. Maka sebelum masuk itu harus identifikasi dulu. Itu menggunakan alat gas detektor, gitu. Gas detektor. Orang yang melakukan pengujian gas itu juga orang yang punya kompetensi khusus, yang diotorisasi melakukan gas test. Selanjutnya alat pelindung pernapasan bagi ininya sendiri, pekerjanya sendiri. Bahaya yang lainnya juga ada misalkan partikulat debu gitu ya, maka menyesuaikan ya. Ada debu, ada gas beracun, maka itu harus dimurnikan gitu ya, dimurnikan dengan ya dua-duanya konsepnya respirator gitu ya, pemurni udara ya, baik ada yang namanya cartridge, kanister dan sebagainya. Ada juga kalau sudah terindikasi di situ gas beracun, karakter gas itu sangat beracun. Itu ada prosedur misalkan tidak boleh orang masuk menggunakan pemurni udara karena bisa sangat berisiko. Itu hanya untuk jaga-jaga saja, bisa untuk di luar misalkan. Tapi untuk masuk dalam ruang terbatas, kalau sulit dikendalikan gas beracun itu harus pakai alat pelindung pernapasan yang sumber udaranya terpisah sendiri.
Ya. Kalau orang pekerja itu menggunakan semacam ini ya, airline apa ya, sabak ya, supply air breathing apparatus, jadi pakai selang panjang, di sininya di pakai pakai masker, di luar itu pakai botol besar, bisa usianya bisa sampai 1 jam orang bekerja, walaupun dalam ruang terbatas rata-rata nggak lama sebetulnya, paling maksimum 15 menit, ya, tergantung ya. Ada bahaya panas juga, suhu panas ya, bisa bereaksi terhadap mungkin sisa-sisa lumpur ataupun kotoran yang menempel ya, karena bahan kimia, misalkan kalau bahan kimia ya. Jadi beragam, dan itu pun kita harus bisa mempertimbangkan penggunaan yang tepatnya itu yang mana. Tim emergency response bisa menggunakan breathing apparatus. Kadang-kadang penguji gas aja harus sampai masuk gitu. Ada yang prosedurnya seperti itu. Karena kalau hanya menggunakan pengujian dari luar nggak bisa mewakili, itu harus masuk. Itu kan resiko juga. Dan itu harus standby juga, ada orang yang mengawasi, dan harus siap-siap emergency response juga hanya untuk seorang penguji gas itu kalau misalkan mau excellent ya untuk emergency plan-nya. Jadi alat pelindung pernapasan itu yang dominan. Belum nanti kalau untuk emergensinya. Ruang terbatas itu rata-rata kalau yang sengaja dibuat fasilitas itu manhole-nya atau liquid manhole ya, lubang utamanya itu kecil, kecil. Kalau desainnya di bawah, kalau desainnya di atas, artinya harus lewat vertikal, lewat tangga gitu ya. Tetapi kadang-kadang tangga situasi di dalam itu kan tidak seterang di ruang terbuka. Cahaya kurang, karena kelistrikan pun dibatasi. Karena berbahaya juga kalau ada gas-gas yang mudah terbakar. Jadi memang serba terbatasi, harus ada alat lain, yaitu alat penahan jatuh misalkan. Ada angkur yang lain. Jadi metodenya, cara masuk saja itu menyebabkan orang harus punya kompetensi yang mumpuni, harus memenuhi itu semua. Tim emergency response sangat berbahaya juga pekerjaannya dengan kondisi seperti itu. Jadi alatnya juga teknologinya menyesuaikan. Apalagi kalau kombinasi orang di dalam sudah bahaya gas beracun, jatuh misalnya di dalam ruang terbatas karena ada bahaya ketinggian. Bagaimana kalau jatuh? Jatuh itu berarti dia harus dicurigai cedera tulang belakang. Bagaimana menyelamatkannya? Bagaimana kalau orang kehilangan napas di dalam ruang terbatas? Sedangkan pernapasan bisa ditolong dengan CPR atau resusitasi jantung paru. Bisa nggak dilakukan dalam ruang terbatas? Dengan udara kontaminan yang begitu mengancam semua orang. Artinya apa? Evakuasi yang cepat. Cedera tulang belakang gimana ya caranya? Sedangkan dia harus imobilisasi. Butuh alat-alat untuk mengimobilisasi. Ya, butuh stretcher, half spinal board misalkan. Kalau spinal boardnya nggak bisa digunakan, half spinal board atau alat yang lain gitu. Jadi pelajarannya begitu banyak di ruang terbatas. Kompetensi yang dibutuhkan itu banyak sekali kalau kita mau proper ya menyelenggarakan pekerjaan di ruang terbatas. Permasalahannya itu kalau di masyarakat gimana gitu. Ada mungkin minimal kita harus mengusahakan dari sekarang pemerintah menyampaikan gitu ya, mensosialisasikan, karena apalagi sekarang kan ya, industri itu banyak di perkotaan itu kan, saluran ini gitu ya, saluran ya gorong-gorong, orang buang itu kemana gitu ya, banjir larinya kemana, ke saluran ya saluran air, sampah semua ada di situ. Ada di situ berkumpul. Dan mengandung bahaya gas itu, beracun itu. Itu yang itu Nah, itulah salah satu ini ya Pak, APD yang perlu kita persiapkan ya. Betul. Termasuk yang udah ada di belakang kita ini ya Pak. Ya, mungkin bisa dijelaskan mungkin Pak salah satu atau beberapanya gitu. Ini adalah alat ini untuk melakukan ini gitu kepada kawal safety kita. Mungkin penasaran kalian di rumah nih nanti kita ada apa sih di belakang kita nih? Kan karena awam ya kawal safety kita mungkin. Ini bisa dijelaskan dahulu Pak. Salah satu cara pengendalian resiko di ruang terbatas selain pengujian ya, pada dasarnya ruang terbatas itu sangat butuh ventilasi, karena ventilasi alami sudah kita tidak bisa diandalkan misalkan, maka menggunakan
ventilasi mekanis, misalkan ini ya, fan-nya, mesin fan-nya ini bisa menghisap atau mendorong gitu ya. Ya, mendorong udara. Menghisap itu biasanya langkah pertama untuk membuang udara-udara kotor, beracun atau toksik atau ini ya mudah terbakar misalkan ya. Ini dihisap dulu di langkah awal, setelah itu digas tes. Kalau dirasa sudah gas mudah terbakarnya sudah mulai berkurang, racunnya mulai berkurang, maka harus dilakukan sirkulasi, didorong itu. Nah, didorongnya itu pakai apa? Via apa? Belalai ini. Pakai belalai ini. Ini ukurannya macam-macam ya. Ada yang besar gitu ya. Nah, itu tergantung dari area ruang terbatas. Jadi sebetulnya salah satu langkah yang paling utama ya selain eliminasi itu nomor 2 itu ini ventilasi. Ini nih yang paling utama pengendalian itu. Ada gas detektor ya, seharusnya ada gas detektor. Ini ada alat pelindung pernapasan ini, SCBA, 6,8 liter biasanya gitu ya. Isinya 450 bar, kita bisa hitung untuk berapa lama gitu ya. Ada hitung-hitungannya. Ini masker yang menghubungkan ke alat pelindung pernapasan. Yang lainnya ada pengunci. Kalau dalam industri-industri tertentu yang memproduksi gas bahan-bahan berbahaya yang kalau mau melakukan maintenance terhadap ruang terbatas tersebut pasti harus ada penguncian. Ya, tapi kalau ini penguncian yang bukan untuk ini ya saluran ya, untuk listrik dan sebagainya, penanda lah ini. Ada lagi ini body harness, ini alat penahan jatuh. Kita alat penahan jatuh ini ada untuk angkur misalkan. Nah, alat penahan jatuh yang digunakan kalau aksesnya vertikal. Berarti dioperasikannya itu dengan tidak hanya satu orang ya Pak, tapi mungkin beberapa orang. Iya, beberapa orang. Terus ini juga ada stretcher, ini sebetulnya isinya yang khusus untuk ruang terbatas masuk melalui manhole gitu ya. Ini skate stretcher ya. Oke, gitu ya kalau sesi itu adalah alat-alat yang sudah disebutkan oleh Pak Usep. Mungkin kalau Sefi nanti bisa lihat gambar-gambarnya nih yang udah akan ditampilkan. Jadi kalau Sefi juga bisa catat itu kira-kira apa aja ya. Mungkin dari tadi kalau saya sudah penasaran nih di belakang apa aja sih ya gitu. Nah, mungkin apabila kita nih Pak di lapangan ya, ada pekerjaan nih Pak, kadang sering banget ya, kadang ngerasa tuh udah biasa atau nggak apa-apa deh kalau nggak pakai APD. Nah, itu kiranya langkah Bapak nih untuk meminimalisir terjadinya hal seperti itu tuh di pekerja di lapangan itu gimana ya? Ya, kecelakaan itu seringkali menimpa untuk orang-orang yang sudah berpengalaman, juga sering kali gitu saya temukan gitu ya. Bahkan kalau kita merujuk kepada teori Dupont gitu ya, ada kecelakaan itu kan bukan di unsafe condition. Tadi saya cerita itu tentang unsafe condition yang mengerikan seperti itu ya, ruang terbatas. Ternyata justru kecelakaan itu kebanyakan di unsafe action-nya, di unsafe act-nya. Dari sisi orangnya lebih dari 90%, lebih dari 95%, lebih dari 97%. Sehingga kenapa perusahaan itu harus safety culture, harapan mereka itu. Itu yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar pun yang tabene ini misalkan contohnya perusahaan ya di perusahaan energi yang tingkat dunia pun kecelakaan ruang terbatas tetap ada gitu. Tetap ada. Tetapi mungkin tidak sebanyak ya di perusahaan-perusahaan di luar. Nah, kecelakaan terjadi apakah mereka tidak teredukasi? Kalau yang teredukasi ya. Teredukasi, nggak ada persyaratan. Kan ada persyaratan masuk melaksanakan pekerjaan itu kan mulai dari kontraktornya diidentifikasi sampai HSE plan-nya diidentifikasi dengan work permit segala macam, JSA-nya segala macam. Tetapi tetap muncul sifat orang itu ya.
itu salah satunya dalam ruang terbatas. Kalau ada satu kali miss ya, ya gimana ya, attitude ya. Masalah attitude itu sulit untuk dikendalikan. Salah satu sebetulnya untuk mengendalikan itu adalah pengawasan, sebetulnya pengawasan. Bagaimana perusahaan bisa membuat sistem ya yang sangat ketat, walaupun itu pun pernah terjadi ya. Tapi mungkin kalau kita investigasi lagi, terjadi mungkin pada saat pengawasan itu lemah. Maka sebetulnya sistem pengawasan itu salah satu-satunya koridor. Contoh yang sederhana, orang bekerja pagi, siang, sore menjelang pulang. Di saat momen-momen mana yang paling berbahaya? Pagi orang masih konsentrasi, semangat. Siang sudah mulai melemah, risiko makin tinggi. Sore makin lemah dan segera pengen pulang, buru-buru. Di situ tingkat potensi bahaya makin tinggi. Setelah itu nggak ada lagi. Ya kalau misalkan ada kejadian orang masuk ruang terbatas setelah selesai pekerjaan, nggak ada lagi pengawasan. Sistem keselamatan, ventilasi sudah dimatikan semua. Kondisi berbahaya di dalam tuh uap-uap muncul lagi segala macam. Artinya ada sistem pengawasan di situ. Jadi memang metode pengawasan. Jadi siapa yang melibatkan siapa saja, pekerjanya mungkin attitude-nya kurang baik. Tetapi kalau diawasi terus-menerus, ya takut juga gitu. Dia kan harus mau bekerja jangka waktunya lama gitu. Pasti dengan ada pengawasan, ya dia pasti minimal ada yang mengingatkan gitu. Jadi sistem pengawasan ini yang harus ditingkatkan. Gitu. Betul banget sih Pak. Saya setuju juga sih dengan pendapat Bapak itu ya mengenai pentingnya aturan bekerja, lalu juga attitude pekerjanya itu sendiri bagaimana di lapangan. Mungkin bisa diberikan kembali Pak himbauan, beberapa nih himbauan, mungkin 1, 2, 3 himbauan ya kepada kawan safety kita yang di rumah nih, atau pekerja yang sedang menonton juga nih, terkait keselamatan saat bekerja, terutama di ruang terbatas. Himbauannya seperti apa aja ya Pak kira-kira yang harus mereka catat nih, dan selalu mereka ingat agar bisa diterapkan langsung di lapangan. Baik. Yang pertama selalu mendengar, mengikuti ya apa yang sudah disampaikan oleh para pengawas gitu ya. Siapapun atasan mereka pasti tidak sembarangan orang menjadi atasan gitu ya. Ketika memberikan himbauan K3 ya. Minimal toolbox meeting, mereka pasti akan ada prosedur ya, di awal-awal itu selalu ada menyampaikan gitu ya. Terus yang kedua, hati-hati di ruang terbatas itu, terutama yang paling berbahaya adalah udara atau gas beracun gitu ya. Dari mana gas beracun? Itu dari misalkan bahan-bahan berbahaya. Kalau di industri-industri kimia, oil and gas atau apapun itu jelas gitu ya bahan kimia berbahaya, dan sebetulnya ada prosedur, ada dokumen yang menunjukkan itu gitu ya. Tetapi tetap harus dipelajari ataupun diingat-ingat apa yang sudah disampaikan, atau mungkin bertanya lagi, memperdalam gitu ya, tentang bahaya udara itu. Apalagi kalau kita sudah menyadari bahwa karir kita ini sering masuk ruang terbatas, keluar masuk ruang terbatas. Itu betul-betul harus dipelajari bahaya uap, terutama uap di ruang terbatas. Bagi masyarakat yang mungkin sempat melihat atau ini apa yang mungkin mulai mencari tahu. Sekarang itu dunia dalam genggaman gitu ya. Bisa kita lihat di handphone gitu ya. Dilihat, oh itu apa yang disampaikan, oh tentang ruang terbatas, bahayanya apa. Mulai bertanya-tanya sama orang-orang yang mungkin pekerjaannya diperkirakan di tempat-tempat yang berbahaya, ataupun punya tetangga yang punya pemahaman tentang itu. Apalagi kalau kita memang punya fasilitas di rumah gitu ya, punya sumur, ada kerja bakti di gorong-gorong misalkannya, atau harus masuk ke dalam tempat-tempat sempit, tempat-tempat yang memang di situ ada sesuatu yang bisa menjebak kita gitu ya, terutama masalah uap. Sebetulnya ada lagi bahaya-bahaya lain gitu ya. Tapi yang paling berbahaya itu masalah uap itu. Gitu. Jadi sebenarnya ruang terbatas itu bukan hanya soal di dalam pekerjaan ya Pak, tapi di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak sekali. Betul. Ya. Betul. Nah kalau untuk pekerja-pekerja nih Pak di ruang terbatas ya khususnya,
Itu penting nggak sih Pak sebenarnya punya sertifikasi misalnya? Sertifikasi K3 ruang terbata itu sebenarnya penting atau nggak sih Pak? Sangat penting, karena kalau bicara sertifikasi itu kan membuktikan seseorang kompeten. Kompeten itu ada 3 hal. Pertama, dia mumpuni di ilmu pengetahuan. Artinya pengetahuan tentang ruang terbatas, potensi bahaya, cara pengendalian resikonya, ada prosedur-prosedur lainnya itu semua sampai alat pelindung dirinya, persiapan tanggap daruratnya, itu semua ada di situ. Berkoordinasi dengan siapa saja yang menjadi pengawas dan sebagainya. Yang kedua, dia diajarkan keterampilan dalam menguji, dalam berkoordinasi, memahami dokumen gitu ya, sampai melakukan tanggap darurat gitu ya, dan seterusnya. Cara penggunaan APD pun gitu ya. Yang ketiga, masalah attitude. Pasti diingatkan, diajarkan bagaimana sikap kerja ini. Kita ini di dunia profesi yang harus punya profesionalisme itu sebenarnya seperti apa. Bagaimana kita menciptakan kondisi aman gitu ya. Bukan hanya untuk diri sendiri, juga apalagi kita harus bisa berkontribusi juga untuk lingkungan kerja kita. Gitu. Jadi 3 hal ini didapat di sertifikasi gitu ya. Salah satu pintu masuknya itu. Nah, buat kawan safety yang ingin mendaftar untuk pelatihan K3, bisa langsung kunjungi website kita, Dik. Nah, bisa dikunjungi atau juga bisa kunjungi sosial media kita di Facebook, Instagram, TikTok, atau di YouTube. Nah, sekarang nih, kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum kita tutup acaranya, mungkin Pak Usep bisa kasih pesan-pesan dulu nih buat kawan safety di rumah agar bisa bekerja lebih aman, nyaman, dan pulang dalam keadaan selamat. Gimana kalau Pak Usep mungkin pesan-pesannya buat kawan safety kita di rumah? Baik. Masalah sebetulnya kalau kita melihat masalah keselamatan itu masalah safety ya, bagian daripada K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja itu banyak sekali gitu ya. Banyak sekali potensi bahaya dimanapun kita berada. Satu, untuk waspada itu untuk bisa mengatasi atau bisa memberikan rujukan atau bisa membantu orang lain, nomor satu adalah harus belajar tentang K3 itu. Satu-satunya cara adalah belajar. Itulah ikhtiar kita untuk diri sendiri, niatkan untuk diri sendiri dan juga bisa untuk berkontribusi untuk lingkungan. Mungkin itu yang saya belajar terus untuk tentang K3 ini. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Usep ya, narasumber kita hari ini. Jadi hari ini kita udah belajar banyak nih dari Pak Usep. Nah, bukan soal keberanian atau tentang disiplin aja nih mengenai ruang terbatas, tapi juga tentang menerapkan prosedur K3 agar bisa bekerja dan dapat pulang dengan selamat. Nah, terima kasih kepada Pak Usep atas ilmu yang telah dibagikan. Dan terima kasih juga kepada seluruh kawan safety yang sudah menyimak hingga akhir. Nah, saya Rahma dan Pak Usep pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Pojok Safety berikutnya. Salam sehat, salam selamat, dan selalu utamakan K3. Think Safety, Think MMD.